Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah anak-anak mudah untuk memahami materi pelajaran dan semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Di sini Bapak Guru akan menyampaikan materi pembelajaran bab yang ke-6 dengan judul Hidup Damai dalam Kebersamaan. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali keberagaman. Meski demikian, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Segala bentuk keberagaman yang ada di dalam masyarakat tidak boleh menjadikan kita terpecah belah. Kita harus bisa menerapkan sikap damai dalam kebersamaan. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Pada elemen akhlak peserta didik mengenal dialog antar agama dan kepercayaan dan menyadari peluang dan tantangan yang bisa muncul dari keragaman di Indonesia. Peserta didik memahami arti ideologi secara sederhana dan pandangan hidup dan memahami pentingnya menjaga kesatuan atas keberagaman. Peserta didik juga memahami pentingnya introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Peserta didik memahami pentingnya pendapat yang logis, menerima perbedaan pendapat dan menemukan titik kesamaan untuk mewujudkan persatuan dan kerukunan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. 1. Meyakini kebenaran pokok Al-Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. 2. Membaca Al-Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah 256 dengan fasih. 3. Menjelaskan pesan-pesan pokok Al-Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Mari kita lihat, kita amati gambar berikut. Yang pertama, ada 4 gambar. 1. Ada nama agama yang diakui di Indonesia. 2. Gambar suku-suku di Indonesia yang berbeda-beda. 3. Warna kulit manusia berbeda-beda. 4. Kebersamaan di sekolah. Di sini Pak Guru akan menerangkan gambar yang pertama. Di antaranya ada 6 agama. 1. Islam, 2. Kristen, 3. Katolik, 4. Hindu, 5. Buddha, 6. Konghucu. Yang kedua, gambar ini menunjukkan ada suku Jawa, Sunda, Bali, Sumatera, dan Papua. Indonesia memang dikaruniai begitu banyak suku bangsa, di mana masing-masing suku bangsa membawa karakter serta ciri khasnya masing-masing. Untuk itu, kita sebagai bagian dari negara Indonesia wajib menghargai perbedaan tersebut. Kenapa kita harus menghargai perbedaan? Tentu untuk membentuk kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, tentang ras warna kulit. Mengapa warna kulit manusia berbeda-beda? Setelah mengenal berbagai macam ras di dunia yang memiliki warna kulit berbeda,
Sekarang kita masuk dalam pembahasan mengapa warna kulit manusia. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu? Benar, ada berbagai faktor yang menyebabkan warna kulit manusia berbeda. Pertama, karena perbedaan jumlah melanin yang dihasilkan. Orang yang memiliki melanin yang sedikit cenderung memiliki warna kulit putih, sementara orang dengan jumlah melanin yang banyak cenderung memiliki warna kulit hitam. Lanjutnya, gambar yang keempat. Ini menunjukkan kebersamaan di sekolah. Apakah kalian memiliki teman yang berbeda suku? Apakah kalian memiliki teman yang berbeda keyakinan? Bagaimana menurut kalian? Ceritakan pengalaman menarikmu itu. Meskipun ada perbedaan, pastilah ada hal yang sama dengan kalian. Sama sebagai ciptaan Allah, sama ingin belajar, sama ingin menjadi siswa yang berprestasi. Dan masih banyak lagi persamaan dalam meraih kehidupan. Itulah makna hidup, saling berdampingan, rukun, dan saling menghargai. Marilah anak-anak, kita akan melanjutkan materi berikutnya, surat Ali Imran ayat 64 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'd arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, yakni kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Selanjutnya, surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pesan pokok Quran surat Ali Imran ayat 64 berisi penjelasan tentang tata cara bersikap terhadap teman yang berbeda keyakinan. Pemahaman terhadap ayat ini merupakan pedoman bagi umat Islam dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda keyakinan.
Islam selalu hadir dengan kedamaian dan ketenangan di tengah umat manusia. Adanya perbedaan sebagai fitrah pun disikapi dengan begitu indahnya dalam Islam. Umat Islam telah dibekali pedoman untuk dapat bersikap di tengah kehidupan yang bersinggungan dengan banyak perbedaan. Hidup damai dalam kebersamaan dan perbedaan akan membuahkan perasaan nyaman, tenang, dan tentram. Demikianlah pesan Al-Quran bagi orang Muslim. Berikut ini adalah beberapa pesan pokok dalam Quran Surat Ali Imran ayat 64. Kedua, pesan pokok Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah menjelaskan bahwa tidak ada paksaan kepada siapapun untuk memasuki agama Islam, sebab sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Akan tetapi barang siapa yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima Islam, hatinya makin terbuka dan mendapatkan cahaya Islam. Berarti orang tersebut telah memasuki Islam melalui petunjuk yang jelas. Islam merupakan agama yang menunjung tinggi toleransi, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Toleransi antar umat beragama wajib dijunjung tinggi oleh umat Islam. Islam adalah kepada manusia, dan dalam dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Islam sehingga manusia dapat berpikir dengan akalnya dan merasakan kebenaran dalam hatinya. Melalui akal hati itulah manusia dapat memahami Islam sehingga jiwanya menjadi tenang. Selanjutnya anak-anak, manfaat hidup damai dalam kebersamaan. Manfaat hidup rukun di lingkungan masyarakat. 1. Terciptanya rasa toleransi. 2. Tali persatuan semakin kuat dan erat. 3. Terhindar dari perselisihan atau perpecahan. 4. Terciptanya kerukunan dan keharmonisan. 5. Nilai kebersamaan semakin meningkat. Selanjutnya, hikmah hidup damai dalam kebersamaan. Terciptanya rasa toleransi, adanya sikap menghormati dan menghargai sesama individu maupun kelompok masyarakat. Membuat manfaat hidup rukun, yaitu menumbuhkan toleransi. Artinya, dalam sebuah perbedaan kita bisa saling hidup bersama secara berdampingan, bukan malah menciptakan pertengkaran. Ya, sekian, terima kasih. Semoga dengan materi yang kita pelajari membawa berkah dan manfaat, khususnya untuk anak didik semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.